Dan sementara itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha ataupun KPPU menduga adanya praktik pelanggaran dalam distribusi air minum dalam kemasan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa. Keduanya mungkin tidak terlalu familiar, tapi mereka merupakan produsen dan distributor berlabel Aqua. Diikuti dari situs KPPU tanggal 10 Mei 2017, sidang perdana pemeriksaan perkara telah dilakukan. Perkara ini merupakan perkara inisiatif KPPU terkait strategi pemasaran air minum dalam kemasan air mineral. Dalam laporan yang disampaikan investigator KPPU, perseroan terkait diduga melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B terkait pelanggaran bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian mengenai harga dan potongan tertentu. Selain itu KPPU juga menengarai pelanggaran pasal 19 huruf A dan B yang melarang pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli. Dilansir cnnindonesia.com, Tirta Investama selaku produsen Aqua dituduh melakukan praktik curang dengan melarang retail menjual produk berlabel Le Mineral. KPPU juga menyeret Balina Agung Perkasa sebagai distributor. Dan kita lihat sebenarnya apakah memang ini merupakan sebuah persaingan bisnis semata atau ada sebuah juga persaingan bisnis lebih besar lagi di baliknya. Kita akan bahas adalah peta market share air mineral dalam kemasan di Indonesia. Kita lihat bersama. Ini adalah pasar air minum dalam kemasan ataupun lebih dikenal dengan AMDK di Indonesia. Ini merupakan data dari Goldman Sachs sepanjang tahun 2015 lalu. Kita lihat hampir separuh dikuasai oleh Aqua yang memang merupakan produk dari Danone. Danone sendiri merupakan sebuah holding company yang berasal dari Prancis, Eropa. 46,7% dikuasai oleh Aqua, sehingga tidak heran biasanya merek ini selalu memiliki positioning tersendiri di masyarakat Indonesia. Lalu kita lihat pada posisi selanjutnya hanya 4% saja dikuasai oleh air minum dalam kemasan bermerek Club. Itu merupakan salah satu juga produk yang diproduksi oleh Indofood. Lalu kita lihat ada merek Duatang 2,8%, kemudian merek Oasis 1,8%, Super O2 1,7% dan Prima 1,4%. Bila kita berbicara mengenai Le Mineral sendiri merupakan salah satu air kemasan yang diproduksi oleh Mayora. Dan ini juga yang memberikan somasi kepada Aqua karena mereka menengarai ada sebuah pelarangan bagi retail untuk melarang produk Le Mineral, yaitu produk yang diproduksi oleh Mayora oleh Aqua yang diproduksi oleh Danone. Kita lihat bersama peta bisnis tingkat tingginya. Ya, kita lihat ini adalah versus ya. Jadi Danone versus Mayora. Apakah ini hanya sebuah perusahaan air mineral saja, tapi ternyata ini merupakan sebuah holding company yang besar. Danone yang berasal dari Prancis tapi berbisnis di Indonesia, sementara Mayora berasal dari Indonesia. Kita lihat ini adalah brand-brand yang mungkin sangat familiar dengan Anda. Kalau Danone sendiri selain Aqua juga memproduksi seperti Maison, kemudian susu-susu seperti Bebelac, SGM, Nutri-Nidring, Nutrilon. Itu merupakan produk-produk yang berada di bawah produksi dari Danone Indonesia. Lalu kita bergeser pada Mayora, ini adalah pihak yang melaporkan pihak Aqua, di mana ada Danone di sana juga tidak sembarangan. Ini merupakan pebisnis ataupun juga perusahaan besar, juga terdaftar ya di lantai bursa MEOR. Kita lihat selain memproduksi air mineral yaitu Le Mineral, kalau Anda suka lihat di supermarket juga memiliki beberapa brand-brand top pilihan masyarakat Indonesia. Kita lihat misalnya Roma ada di sana, Kopiko ada di sana, Beng Beng juga produksi Mayora, Teh Pucuk itu juga merupakan produksi Mayora. Torabika itu juga diproduksi oleh Mayora dan Energan juga ya, itu juga diproduksi oleh Mayora, sehingga tagline-nya kadang-kadang kita suka-suka ingat ya, satu lagi dari Mayora gitu. Jadi biasanya tagline itu yang menjadi sebuah positioning dalam marketing brand. Dan ini persaingan Le Mineral versus Aqua melibatkan dua perusahaan besar. Kita lihat bersama apakah dalam persidangan nanti terbukti bahwa Danone Aqua melakukan praktek monopoli dalam bisnisnya.